Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Agar kisah-kisah penuh hikmah di channel ini senantiasa hadir menemani hari-hari kita. Inilah kisah seorang wanita muda bernama Alina, gadis cantik asal Kebumen, Jawa Tengah. Alina tumbuh sebagai seorang anak yang manis dan rajin. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup mandiri. Orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Peristiwa itu meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Namun Alina tidak sendiri, ia diasuh dengan penuh kasih sayang oleh neneknya yang sudah berusia lanjut. Nenek itulah yang menjadi sosok paling berharga dalam hidupnya. Meski berasal dari keluarga yang tergolong mampu, Alina tidak mau hanya bergantung pada warisan orang tuanya. Ia memilih bekerja, menata hidupnya sendiri, dan mencari arti kemandirian. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di sebuah bank di kota Kebumen. Dari sanalah ia belajar arti tanggung jawab, kesungguhan, dan kemandirian. Hari-hari Alina berjalan sederhana. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan bersama neneknya, lalu berangkat kerja ke bank. Di tempat kerja, ia dikenal sebagai wanita yang ramah, teliti, dan penuh dedikasi. Pulang kerja, ia kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuanya, di mana nenek menunggunya dengan penuh doa. Kehidupan itu tampak tenang. Hingga suatu sore, Allah menuliskan takdir baru dalam hidupnya. Hari itu Alina bertemu dengan seorang sahabat lama, yang baru saja pulang dari Arab. Sahabat itu bercerita panjang lebar tentang kehidupan di negeri kaya minyak tersebut. Dengan mata berbinar, sahabatnya mengatakan bahwa sebuah perusahaan besar di Arab sedang membutuhkan tenaga kerja untuk bagian keuangan. Gaji yang ditawarkan sangat besar, dan kesempatan itu jarang datang. Mendengar cerita itu, Alina hanya terdiam. Hatinya bergejolak. Ia ingin sekali mencoba peruntungan di negeri orang. Namun satu hal yang membuatnya ragu adalah neneknya. Bagaimana ia tega meninggalkan nenek yang sudah tua, seorang diri di rumah? Namun ketika Alina menceritakan tawaran itu, sang nenek justru memegang tangannya erat. Dengan suara lembut penuh kasih sayang, nenek berkata, "Nak, jangan pikirkan nenek. Hidupmu masih panjang, pergilah menjemput masa depanmu. Doa nenek selalu menyertaimu, dimanapun engkau berada. Jangan takut, karena Allah akan selalu menjagamu." Mendengar kata-kata itu, air mata Alina menetes. Ia memeluk neneknya erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu, restu nenek adalah doa yang paling mujarab. Restu itu yang akhirnya membuatnya bulat memutuskan untuk berangkat ke Arab. Beberapa minggu kemudian, setelah mengurus segala persiapan, tiket, dan dokumen perjalanan, Alina siap berangkat. Hari itu bandara penuh dengan tangis haru. Nenek dan beberapa keluarga lainnya mengantarnya. Alina berusaha tersenyum, meski hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Dengan langkah berat, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Kebumen yang penuh kenangan, rumah kecil yang hangat, dan nenek yang ia cintai. Namun dalam hatinya ia berdoa, semoga Allah memberikan jalan terbaik. Pesawat yang ia tumpangi akhirnya mengudara, meninggalkan bumi Indonesia. Saat itu Alina benar-benar merasa, hidupnya sedang memasuki babak baru. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di tanah asing itu. Tapi ia yakin, Allah telah menuliskan takdir yang terbaik untuknya. Dan di tanah Arab itulah, cerita cinta, perjuangan, dan air mata Alina dimulai. Pesawat yang membawa Alina akhirnya mendarat di tanah Arab. Saat roda pesawat menyentuh landasan, jantung Alina berdegup kencang. Hatinya bergetar, ia sadar bahwa kini ia jauh dari tanah kelahiran, jauh dari rumah, dan jauh dari nenek yang sangat ia cintai. Namun tekadnya sudah bulat, ia harus kuat demi masa depan. Di pintu kedatangan bandara, seorang supir pribadi perusahaan telah menunggu dengan papan nama. Pria itu menyambut Alina dengan ramah dan membantunya membawa koper. Dari sana, Alina dibawa ke sebuah asrama wanita yang diperuntukkan bagi karyawan baru. Asrama itu sederhana, namun cukup nyaman untuk tempat tinggal sementara. Di kamar kecil yang disiapkan untuknya, Alina meletakkan barang-barang bawaan dari Indonesia, sambil memandang jendela yang menampilkan langit Arab yang berbeda dari langit Kebumen. Setelah beristirahat sejenak, keesokan harinya supir pribadi itu datang kembali menjemput Alina. Mobil mewah berwarna hitam melaju melewati jalanan kota Arab yang modern dan megah. Gedung-gedung tinggi menjulang,
kendaraan berseliweran, serta orang-orang dengan pakaian khas Arab lalu lalang. Alina terpaku, takjub, sekaligus gugup. Ia merasa seperti berada di dunia yang benar-benar baru. Tujuan mereka adalah sebuah perusahaan besar milik keluarga bangsawan. Saat mobil berhenti di depan gedung megah itu, Alina menelan ludah. Gedung itu begitu tinggi, dengan dinding kaca berkilauan, mencerminkan cahaya matahari padang pasir yang terik. Supir membuka pintu, dan Alina melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, ia disambut oleh resepsionis wanita yang ramah, lalu diarahkan ke lantai paling atas. Hatinya semakin berdebar, karena ia diberitahu bahwa ia akan langsung bertemu dengan pemilik perusahaan. Pintu besar berwarna coklat tua itu dibuka, dan Alina melangkah masuk. Di balik meja kerja yang megah, berdiri seorang pria muda dengan pakaian khas Arab yang elegan. Sorot matanya tajam namun penuh wibawa. Itulah Yusuf, pemilik perusahaan sekaligus anak dari keluarga bangsawan terkemuka. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Yusuf menatap Alina dengan penuh perhatian, seakan matanya tak ingin lepas dari wajah gadis itu. Alina menunduk sopan, memperkenalkan diri dengan suara bergetar. Yusuf tersenyum, senyum yang hangat namun juga menyimpan rasa kagum. Setelah percakapan singkat, Yusuf memanggil asistennya untuk menunjukkan ruangan kerja Alina. Ruangan itu terletak tidak jauh dari kantornya, sebuah ruang pribadi yang akan menjadi tempat Alina mengurus keuangan perusahaan. Yusuf sendiri yang mengantar Alina masuk ruangan itu, sambil berkata dengan suara dalam, "Mulai hari ini, inilah tempatmu bekerja. Lakukan dengan sebaik mungkin, aku percaya padamu." Alina mengangguk pelan, hatinya bergetar. Ia tidak menyangka pria sekaliber Yusuf berbicara begitu ramah padanya. Sejak saat itu, ia mulai menjalani hari-harinya sebagai karyawan baru. Hari-hari pertama terasa penuh tantangan. Sistem kerja yang berbeda, bahasa yang kadang membingungkan, serta tumpukan laporan keuangan yang harus ia pelajari. Namun Alina berusaha sekuat tenaga. Malam-malam panjang ia habiskan dengan mempelajari sistem akuntansi perusahaan, demi tidak mengecewakan. Dan tanpa ia sadari, setiap kali ia bekerja dengan tekun di ruangan kecilnya, Yusuf sering memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu dalam diri Alina yang membuat Yusuf terpesona. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga ketekunan, kesederhanaan, dan ketulusan yang jarang ia temukan pada orang lain. Dalam hati Yusuf bergumam, wanita ini bukan wanita biasa. Hari-hari Alina di tanah Arab baru saja dimulai. Namun benih takdir besar sudah ditanam oleh Allah. Dan takdir itu perlahan-lahan akan menuntunnya pada kisah cinta dan ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Alina di perusahaan itu berjalan semakin padat. Setiap pagi ia masuk lebih awal, menata laporan keuangan dengan rapi, memastikan tidak ada satu angka pun yang salah. Rekan-rekan kerjanya mulai menyadari bahwa gadis muda dari Indonesia itu memiliki ketelitian yang luar biasa. Banyak yang kagum, namun tak sedikit juga yang merasa iri dengan kedekatannya dengan sang pemilik perusahaan, Yusuf. Di balik kejayaan perusahaan itu, ternyata sedang tersembunyi badai besar. Laporan keuangan menunjukkan adanya kejanggalan. Angka-angka pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Alina yang baru beberapa minggu bekerja mulai curiga. Ia mencoba memeriksa kembali setiap detail laporan, hingga larut malam ia masih menatap layar komputer dan tumpukan berkas di mejanya. Suatu pagi, Yusuf datang ke ruangan Alina. Ia melihat mata Alina yang tampak lelah, namun penuh semangat. Yusuf bertanya dengan nada serius. "Alina, apakah kau menemukan sesuatu yang aneh di laporan ini?" Alina mengangguk pelan sambil menunjukkan beberapa catatan. Dengan tenang namun tegas ia menjelaskan adanya pengeluaran fiktif yang tidak sesuai dengan bukti transaksi. Yusuf menatapnya penuh perhatian, lalu berkata, "Teruskan penyelidikanmu. Aku ingin tahu siapa yang berani bermain di belakangku." Hari itu suasana kantor berubah tegang. Semua karyawan merasa diawasi. Rapat darurat pun digelar. Di ruang rapat besar, seluruh jajaran manajer berkumpul. Yusuf duduk di kursi utama, sementara Alina diminta memaparkan temuannya di hadapan mereka semua. Dengan suara bergetar namun tegas, Alina menjelaskan bahwa ada karyawan yang melakukan korupsi besar-besaran. Ia menunjukkan bukti-bukti berupa laporan palsu,
dokumen ganda, hingga transfer mencurigakan ke rekening pribadi. Ruangan itu mendadak hening. Semua mata menatap Yusuf, menunggu reaksinya. Wajah Yusuf memerah menahan marah. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku tidak akan mentolerir pengkhianatan. Siapapun yang terlibat akan langsung dipecat dan diproses secara hukum." Beberapa orang yang terlibat korupsi mencoba membela diri, namun bukti-bukti yang disajikan Alina terlalu kuat. Yusuf berdiri, menunjuk mereka satu persatu, lalu memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan mereka dari ruangan. Setelah rapat selesai, Alina kembali ke ruangannya. Tangannya masih gemetar. Ia tidak pernah membayangkan harus berhadapan langsung dengan kasus besar seperti itu. Namun dalam hati, ia merasa lega, karena ia telah membantu menyelamatkan perusahaan. Sore itu, Yusuf datang kembali ke ruangan Alina. Ia menatap gadis itu dengan mata penuh kekaguman. Perlahan ia berkata, "Alina, andai kau tahu betapa berharganya dirimu bagi perusahaan ini. Kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga orang yang membuatku sadar bahwa kejujuran adalah harta terbesar." Alina menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yusuf kemudian tersenyum lembut, lalu menambahkan, "Mulai hari ini, aku akan sering datang ke ruangan ini. Bukan hanya untuk memastikan keuangan, tapi juga karena aku ingin melihatmu." Alina terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun ia masih berusaha menepis perasaan itu. Baginya, Yusuf adalah atasan, bangsawan, dan pemilik perusahaan besar. Sementara ia hanyalah seorang gadis kampung dari Kebumen. Namun takdir tidak bisa ditolak. Semakin hari, Yusuf semakin sering datang, menanyakan kabar, duduk di depan meja Alina, bahkan terkadang hanya diam sambil memperhatikannya bekerja. Dan dari sanalah, benih cinta mulai tumbuh tanpa bisa dicegah. Hari-hari Alina di perusahaan itu semakin berbeda. Jika dulu ia hanya fokus pada laporan keuangan, kini setiap pagi hatinya berdegup kencang menanti sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebab hampir setiap hari, Yusuf selalu menyempatkan diri untuk datang ke ruangannya. Kadang ia hanya sekadar menanyakan kabar. Kadang ia duduk lama sambil memperhatikan Alina bekerja, dan kadang ia memberi masukan kecil tentang pekerjaan. Alina merasa gugup setiap kali pria itu hadir. Yusuf adalah sosok bangsawan, berwibawa, dan terhormat. Sementara dirinya hanyalah seorang gadis kampung dari Kebumen, yang datang jauh-jauh ke negeri asing demi menjemput rezeki. Perbedaan itu membuatnya sering menunduk malu, berusaha menjaga jarak agar tak menimbulkan fitnah. Namun Yusuf tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ada sesuatu dalam diri Alina yang membuatnya berbeda dari wanita manapun yang pernah ia temui. Kesederhanaannya, kejujurannya, dan tatapan matanya yang tulus, membuat hati Yusuf tak bisa berpaling. Suatu sore, ketika pekerjaan mulai sepi, Yusuf kembali datang ke ruangan Alina. Ia masuk perlahan, lalu duduk tepat di hadapan gadis itu. Suasana mendadak hening, hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak pelan. Alina mencoba tetap fokus menatap layar komputernya, namun jantungnya berdetak semakin cepat. Dengan suara tenang, Yusuf membuka percakapan. "Alina, aku ingin bicara sesuatu yang berbeda hari ini. Bukan tentang laporan, bukan tentang angka, tapi tentang hatiku." Alina mendongak, menatap Yusuf dengan mata membesar. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari pria sekelas Yusuf. Yusuf melanjutkan, suaranya dalam dan penuh ketulusan. "Sejak pertama kali aku melihatmu, ada sesuatu yang membuatku tak bisa berhenti memikirkanmu. Setiap kali aku datang ke ruangan ini, bukan hanya untuk pekerjaan, tapi karena aku ingin melihat wajahmu. Alina, aku mencintaimu." Kalimat itu membuat tubuh Alina kaku. Pipinya memerah, tangannya bergetar. Ia segera menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya bergemuruh berbagai perasaan. Bahagia, terkejut, tapi juga takut. Dengan suara lirih, Alina menjawab, "Tuan Yusuf, saya hanyalah seorang wanita kampung. Saya datang jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk bekerja. Saya tidak pantas untuk seseorang seperti Anda." Namun Yusuf langsung menggeleng dengan tegas. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan,
lalu berkata dengan penuh keyakinan. Alina, bagiku cinta tidak mengenal asal-usul. Aku tidak peduli kau dari kampung atau dari kota besar. Yang aku pedulikan adalah hatimu. Dan aku tahu, hatimu bersih dan tulus. Air mata Alina akhirnya jatuh. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria bangsawan seperti Yusuf mau membuka hati untuk dirinya. Ia merasa kecil, namun sekaligus sangat dihargai. Hari itu, Alina tidak memberi jawaban. Ia hanya terdiam dalam tangis bahagia dan kebingungan. Namun Yusuf tidak memaksa. Ia berdiri, lalu berkata sebelum keluar ruangan. Aku akan menunggumu, Alina. Aku ingin kau menjawab dengan hatimu sendiri. Aku tidak akan memaksa, tapi cintaku padamu akan selalu ada. Setelah pintu ruangan tertutup, Alina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perasaan yang ia coba tolak perlahan mulai tumbuh. Dan ia sadar, cintanya kepada Yusuf tidak bisa lagi ia sembunyikan. Sejak hari ketika Yusuf mengungkapkan perasaannya, hidup Alina berubah. Setiap kali Yusuf hadir, hatinya bergetar. Setiap kata yang keluar dari pria itu meninggalkan jejak dalam ingatannya. Namun di sisi lain, ada keraguan besar yang selalu menghantui. Baginya, menerima cinta Yusuf berarti melangkah ke jalan yang penuh perbedaan. Ia berasal dari desa kecil di Kebumen, sementara Yusuf adalah keturunan bangsawan Arab, pemilik perusahaan besar, dan terpandang di masyarakatnya. Malam demi malam Alina berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Ia tahu, jika cinta itu sungguh nyata, maka harus ada restu dari orang yang paling ia cintai, yakni neneknya. Tanpa restu nenek, ia tidak berani melangkah lebih jauh. Suatu hari, Yusuf kembali datang ke ruangannya. Ia duduk di depan Alina dengan wajah yang serius namun lembut. Alina, ucapnya pelan, aku tahu kau masih ragu. Jika kau ingin kepastian, aku rela ikut denganmu ke Indonesia. Aku ingin meminta restu keluargamu. Alina terkejut mendengar ucapan itu. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tidak menyangka seorang pria bangsawan sepertinya mau datang jauh-jauh ke kampung halamannya hanya demi restu neneknya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Jika benar begitu, izinkan saya pulang terlebih dahulu. Saya harus menemui nenek saya, harus meminta restunya." Yusuf tersenyum dan mengangguk. "Pergilah. Aku akan menunggumu, Alina." Beberapa hari kemudian, Alina pulang ke Indonesia. Perjalanan panjang dari tanah Arab kembali membawanya ke Kebumen. Saat ia turun dari kendaraan di depan rumah sederhana peninggalan orang tuanya, neneknya sudah menanti dengan senyum hangat. Alina berlari dan memeluk neneknya erat-erat, air matanya mengalir deras. Malam itu, di ruang tamu sederhana, Alina menceritakan semuanya. Tentang pekerjaannya, tentang perusahaan itu, tentang Yusuf, dan tentang pengakuan cinta yang telah ia terima. Nenek mendengarkan dengan seksama, sesekali mengusap tangan cucunya yang gemetar. Setelah Alina selesai bercerita, nenek terdiam cukup lama, seolah sedang menimbang setiap kata. Akhirnya nenek berkata dengan suara lembut, "Nak, jika dia benar-benar mencintaimu dan menghormatimu, maka terimalah. Jangan takut, karena Allah yang menuliskan takdir ini. Restu nenek ada padamu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, meski harus jauh dariku." Kata-kata itu membuat hati Alina lega. Ia menangis di pangkuan neneknya, merasa bahwa doa dan restu itu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Yusuf benar-benar datang ke Indonesia. Dengan penuh hormat ia menemui nenek Alina, memperkenalkan dirinya, dan menyampaikan niat sucinya untuk menikahi Alina. Sang nenek tersenyum sambil menepuk bahunya. "Jagalah cucuku, Yusuf. Ia adalah titipan Allah yang paling berharga dalam hidupku." Dengan restu itu, jalan menuju pernikahan pun terbuka. Yusuf membawa Alina kembali ke Arab, kali ini bukan sebagai karyawan semata, melainkan sebagai calon istrinya. Sang nenek ikut serta, bersama beberapa keluarga Alina, untuk menghadiri pernikahan yang akan digelar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sebuah pernikahan indah diselenggarakan dengan penuh kebahagiaan. Alina mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, sementara Yusuf tampak gagah dengan pakaian adat Arabnya.
Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti pesta itu. Tamu-tamu yang hadir memberi doa, sementara Alina menatap Yusuf dengan senyum penuh syukur. Dari seorang gadis sederhana di Kebumen, kini ia menjadi seorang istri bangsawan Arab. Semua berawal dari restu neneknya, doa yang tidak pernah putus, dan keyakinan bahwa takdir Allah selalu indah pada waktunya. Beberapa minggu setelah pernikahan yang penuh sukacita, kehidupan Alina dan Yusuf berjalan dengan indah. Hari-hari mereka dipenuhi senyum, doa, dan kebersamaan. Alina perlahan menyesuaikan diri dengan budaya Arab, belajar bahasa lebih dalam, serta memahami adat istiadat keluarga bangsawan tempat ia kini bernaung. Yusuf dengan penuh kasih selalu mendampinginya, tidak pernah membiarkan Alina merasa asing di negeri itu. Nenek Alina yang ikut datang dari Kebumen tampak begitu bahagia. Meski usianya sudah lanjut, wajahnya selalu cerah setiap kali melihat cucunya tersenyum. Ia sering duduk di teras rumah megah milik Yusuf, menatap langit Arab sambil melantunkan doa-doa panjang untuk kebahagiaan Alina. Sesekali ia bercerita tentang masa kecil Alina, membuat Yusuf semakin menyadari betapa berharganya wanita yang kini menjadi istrinya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Waktu kepulangan keluarga Alina ke Indonesia semakin dekat. Beberapa hari sebelum keberangkatan, nenek mulai jatuh sakit. Tubuhnya lemah, napasnya pendek, dan suaranya semakin lirih. Alina panik, ia duduk di samping ranjang nenek, menggenggam tangan yang keriput itu erat-erat. "Nek, bertahanlah. Jangan tinggalkan Alina, tolong," ucapnya dengan tangis tertahan. Nenek tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. Dengan suara yang pelan ia berkata, "Nak, jangan menangis. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Nenek sudah tua, dan nenek sudah tenang melihatmu bahagia. Ingatlah, restu nenek selalu bersamamu, meski jasad ini tak lagi ada." Air mata Alina jatuh membasahi tangan neneknya. Yusuf yang berdiri di dekat ranjang ikut terdiam, matanya berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Hari itu, di tanah Arab yang jauh dari kampung halaman, nenek Alina menghembuskan napas terakhirnya. Kepergian itu meninggalkan luka mendalam. Tangisan Alina pecah, ia merasa seakan separuh jiwanya hilang. Namun Yusuf memeluknya erat, berusaha menjadi sandaran di tengah badai kesedihan. Pemakaman dilakukan di tanah Arab, dengan doa yang khusyuk. Meski berat, Alina menerima bahwa inilah takdir Allah. Ia sadar, neneknya telah pergi dengan tenang setelah menyaksikan cucunya menikah dengan pria yang tulus mencintainya. Setelah pemakaman, keluarga Alina yang lain memutuskan kembali ke Indonesia. Namun Alina tetap tinggal bersama Yusuf di Arab. Meski hatinya masih berduka, ia tahu ia tidak sendiri. Yusuf selalu ada, memegang tangannya, menguatkannya, dan berjanji untuk menjaga Alina seumur hidupnya. Suatu malam, saat Alina duduk sendirian di balkon rumah, menatap langit penuh bintang, Yusuf datang mendekat. Ia duduk di sampingnya, lalu berkata dengan suara lembut, "Alina, nenekmu sudah menitipkanmu padaku. Aku berjanji, aku akan menjagamu seperti nenekmu menjagamu dulu. Kau tidak perlu takut kehilangan, karena aku akan selalu ada di sisimu." Alina menoleh, menatap mata Yusuf yang penuh ketulusan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan rasa syukur. Ia tahu, meski neneknya telah pergi, ia masih memiliki seseorang yang dengan sepenuh hati akan menjaganya. Hari-hari setelah kepergian nenek terasa berat bagi Alina. Kesedihan masih sering menyelimuti hatinya. Namun perlahan, bersama Yusuf, ia belajar menerima takdir dengan penuh keikhlasan. Yusuf selalu mengingatkan bahwa setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah, dan doa adalah jembatan yang menghubungkan hati dengan mereka yang telah tiada. Alina mulai membiasakan diri menjalani peran barunya sebagai seorang istri bangsawan. Rumah besar tempat ia tinggal kini tidak lagi terasa asing. Ia belajar mengatur urusan rumah tangga, memahami tata cara adat Arab, dan menghadiri undangan-undangan keluarga besar Yusuf. Meskipun statusnya kini berbeda jauh dengan masa lalunya, Alina tetap menjaga kesederhanaannya. Setiap pagi, Alina menyiapkan sarapan kecil untuk Yusuf, meski ada banyak pelayan yang siap melayani. Yusuf sering tersenyum melihat itu, lalu berkata, "Alina, kau bisa saja meminta mereka melakukannya. Tapi aku tahu,
sarapan yang kau buat dengan tanganmu sendiri adalah yang paling berharga bagiku. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Yusuf bukan hanya seorang suami yang penuh kasih, tapi juga seorang sahabat yang selalu mendengarkan setiap cerita Alina. Di setiap langkah, ia berusaha membuat istrinya merasa dihargai, meski Alina kerap merasa rendah diri karena perbedaan latar belakang. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Alina berkata lirih, "Yusuf, kadang aku merasa tidak pantas. Aku hanya gadis kampung dari Kebumen, sementara kau adalah bangsawan Arab. Aku takut suatu saat orang-orang memandang rendah diriku." Yusuf menggenggam tangannya erat. Dengan tatapan yang dalam ia menjawab, "Alina, jangan pernah berkata begitu lagi. Bagiku, yang membuatmu mulia bukanlah dari mana asalmu, tapi seberapa tulus hatimu. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Kata-kata itu membuat hati Alina luluh. Ia merasa yakin bahwa cintanya bersama Yusuf bukanlah cinta biasa, melainkan takdir yang ditulis Allah untuk keduanya. Hari-hari berlalu, Alina semakin dekat dengan keluarga Yusuf. Meskipun awalnya ada beberapa yang meragukan, namun sikap lembut dan rendah hati Alina membuat mereka perlahan menerima kehadirannya. Ia selalu berusaha menghormati orang-orang di sekelilingnya, menebar senyum, dan menunjukkan rasa syukur dalam setiap keadaan. Meskipun kenangan akan neneknya selalu hadir di hati, Alina mulai menemukan kekuatan baru. Doa-doa nenek yang dahulu mengiringinya kini menjadi cahaya dalam hidupnya. Ia yakin, di balik setiap kesedihan, Allah selalu menyimpan kebahagiaan yang lebih besar. Dan kebahagiaan itu kini ia temukan bersama Yusuf, pria yang bukan hanya mencintainya, tapi juga menjadikannya bagian dari hidup yang tak tergantikan. Waktu terus berjalan. Kehidupan Alina bersama Yusuf semakin kokoh. Mereka menjalaninya dengan penuh kasih sayang, saling menguatkan, dan saling mendukung dalam setiap keadaan. Alina kini benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar Yusuf. Ia diterima dengan hangat, bukan hanya karena statusnya sebagai istri bangsawan, tetapi karena sikap rendah hati dan ketulusannya. Kehadirannya membawa suasana baru dalam keluarga itu, suasana penuh kehangatan yang sebelumnya jarang dirasakan. Setiap kali mengingat masa lalunya, Alina selalu terharu. Ia yang dulu hanya seorang gadis sederhana dari Kebumen, kini hidup di negeri Arab dengan cinta yang luar biasa. Namun ia tidak pernah melupakan akar dirinya. Setiap kali berdoa, ia selalu menyebut nama neneknya, mengirimkan doa terbaik untuk wanita yang telah menjadi penuntun jalan hidupnya. Yusuf pun selalu menjaga janjinya. Ia tidak pernah membiarkan Alina merasa sendiri. Dalam suka maupun duka, Yusuf selalu ada di sisinya. Ia tahu, cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesetiaan dalam menghadapi setiap ujian. Suatu malam, ketika mereka duduk di halaman rumah besar itu, angin padang pasir bertiup lembut membawa kesejukan. Alina bersandar di bahu Yusuf, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dengan suara pelan ia berkata, "Andai nenek masih ada, aku ingin ia melihat betapa bahagianya aku sekarang." Yusuf menggenggam tangannya, lalu menjawab dengan lembut, "Alina, nenekmu pasti bahagia melihatmu dari sana. Kau adalah doa yang ia panjatkan, dan aku adalah amanah yang ia titipkan. Selama aku hidup, aku akan menjaga cintamu." Air mata Alina menetes. Namun kali ini bukan karena duka, melainkan rasa syukur yang begitu dalam. Ia sadar, takdir Allah telah membawanya jauh dari kampung halamannya, melewati ujian berat, kehilangan, dan air mata, hanya untuk akhirnya mempertemukannya dengan kebahagiaan sejati. Kisah hidupnya membuktikan bahwa cinta yang dibangun dengan ketulusan, restu keluarga, dan doa, akan mampu bertahan melampaui waktu. Dan itulah yang kini ia jalani bersama Yusuf. Cinta yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga mengikat dua dunia yang berbeda. Malam itu, di bawah langit Arab yang bertabur bintang, Alina menutup matanya dengan senyum bahagia. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah menulis takdir yang begitu indah dalam hidupku." Dan sejak saat itu, kehidupan Alina dan Yusuf terus berjalan dalam cinta yang abadi, cinta yang bertahan melewati segala ujian, cinta yang lahir dari restu, doa, dan takdir yang tak bisa dipisahkan. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Dari kisah perjalanan hidup Alina,
ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, kita belajar bahwa kehidupan ini adalah perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana langkah kaki akan membawa kita. Alina hanyalah seorang gadis sederhana dari Kebumen. Ia tumbuh tanpa kedua orang tua, hanya ditemani oleh nenek yang penuh kasih sayang. Namun siapa sangka, takdir Allah menuntunnya jauh ke negeri Arab, hingga ia menemukan cinta dan kehidupan baru di sana. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, bahwa takdir Allah seringkali datang dengan cara yang tidak kita duga, namun selalu memiliki tujuan yang indah. Kedua, restu keluarga adalah kunci kebahagiaan. Alina hampir saja menolak cinta Yusuf karena merasa rendah diri. Namun ia pulang ke kampung halaman, menemui neneknya, dan memohon restu. Dan ketika restu itu diberikan, semua jalan terasa lebih mudah. Restu seorang nenek, restu seorang keluarga, adalah doa yang membuka pintu langit. Doa itulah yang akhirnya menghantarkan Alina pada kebahagiaan sejati. Maka jangan pernah remehkan restu orang tua, karena di dalamnya ada keberkahan yang luar biasa. Ketiga, kisah ini mengajarkan arti kejujuran dan keteguhan hati. Alina yang baru bekerja di perusahaan itu justru berhasil mengungkap kebohongan dan korupsi. Ia berani berkata jujur, meski dirinya hanyalah seorang karyawan baru. Dari kejujuran itulah, Yusuf mulai melihat betapa berharganya sosok Alina. Inilah bukti bahwa kejujuran adalah harta terbesar. Meski kita tidak memiliki harta melimpah, wajah rupawan, atau kedudukan tinggi, selama kita jujur, Allah akan meninggikan derajat kita di mata manusia. Keempat, kita juga belajar menerima kehilangan dengan ikhlas. Nenek Alina yang menjadi satu-satunya keluarga terdekat, akhirnya meninggal dunia di tanah Arab. Kesedihan itu sungguh berat. Namun di balik tangis Alina, ada janji Yusuf untuk menjaganya seumur hidup. Dari sini kita sadar, kehilangan memang menyakitkan, tetapi Allah selalu mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih mulia. Kelima, cinta sejati bukan tentang harta, kedudukan, atau asal-usul. Yusuf adalah bangsawan Arab, sementara Alina hanyalah gadis desa dari Kebumen. Namun cinta mereka tumbuh karena ketulusan hati. Cinta sejati tidak pernah melihat dari mana kita berasal, melainkan siapa diri kita sebenarnya. Jika hati bersih, jika niat tulus, maka cinta akan menemukan jalannya. Sahabat Elva Story. Kisah Alina mengingatkan kita, bahwa dalam hidup ini kita harus berani melangkah, berani jujur, dan selalu percaya pada doa keluarga. Jangan pernah takut merasa rendah diri, karena kemuliaan tidak diukur dari siapa kita, melainkan dari hati kita. Ingatlah selalu, doa dan restu orang yang kita cintai adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Dan cinta sejati adalah anugerah Allah, yang hanya akan diberikan kepada mereka yang bersabar, yang ikhlas, dan yang percaya bahwa takdirnya selalu lebih indah dari rencana manusia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih rendah hati, lebih menghargai keluarga, dan lebih percaya kepada takdir Allah.